Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ini sering terjadi dan sering dilakukan dalam pelaksanaan perizinan ekspor impor. Masalah yang pertama itu adalah apa aja syarat-syarat surat menyurat dalam perizinan ekspor impor. Nah, kalau bercerita tentang syarat-syarat perizinan ekspor impor itu terdapat dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ini perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Nah, Undang-Undang Kepabeanan yang terbaru ini terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Apa aja syaratnya? Ada 3. Yang pertama itu adalah pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean ini terbagi lagi, pemeriksaan penelitian dokumen sekaligus pemeriksaan fisik barang, sama yang terakhir pemeriksaan pabean yang dipilih secara selektif. Itulah syarat-syarat perizinan ekspor impor. Selain itu, selain diketahui dari masalah syarat-syarat surat menyurat dalam pelaksanaan perizinan ekspor impor antar negara, pemeriksaan pabean melalui penelitian dokumen dilakukan secara pemeriksaan fisik sama pemeriksaan secara dipilih secara selektif. Ternyata dalam pelaksanaan perizinan dapat dilakukan dengan mudah melalui lembaga LNSW. LNSW itu apa? Lembaga Nasional Single Window. Lembaga Nasional Single Window ini artinya melaksanakan perizinan antar negara itu dilakukan oleh satu pihak saja, satu kelompok atau satu golongan saja yang memiliki wewenang dalam perizinan tersebut. Terus melalui LPI. LPI itu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang ketiga melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang terakhir Direktorat Jenderal Pajak. Jadi syarat pelaksanaan perizinan itu juga dilakukan dengan mudah melalui keempat lembaga itu. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang keduanya adalah selain dari syarat-syarat surat menyurat, selain dari masalah surat menyurat dalam pelaksanaan perizinan ekspor impor, terus tentu selalu diiringi beberapa faktor dalam pelaksanaan perizinan ekspor impor antar negara. Nah, apa aja faktor-faktor yang mengiringi itu? Faktor pendukung sama faktor penghambat. Nah, faktor pendukungnya itu misalkan adanya keterikatan kerjasama antara negara maju dengan negara berkembang, misalnya negara Malaysia dengan negara Indonesia. Nah, misalnya negara Indonesia kan kelebihan sumber daya alam, tapi kekurangan tenaga kerja, sehingga untuk memproduksi sumber daya alam itu menjadi bahan produksi masih belum maksimal. Jadi negara Malaysia berinisiatif untuk bekerja sama dengan negara Indonesia, bahwasanya dengan syarat Malaysia mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia untuk mengolah sumber daya alam di Indonesia menjadi bahan produksi, lalu dikirimkan ke Malaysia dan atau bisa juga dikirimkan ke negara luar lainnya. Jadi faktor pendukungnya itu adanya keterkaitan kerjasama antara negara asing dengan negara lokal untuk membantu kesejahteraan ekonomi dari segi untuk membantu kesejahteraan ekonomi dalam perdagangan antar negara tersebut. Nah, itu faktor pendukungnya. Yang kedua, faktor penghambat. Faktor penghambatnya ini yang sering terjadi dalam pelaksanaan perizinan ekspor impor. Apa itu? Yaitu mata uang negara. Jadi gimana caranya dalam transaksi perizinan ekspor impor itu
tidak ada yang merugikan salah satu dari negara itu, maka dari itu kedua negara itu bersepakat untuk menetapkan mata uang internasional khusus untuk transaksi perizinan ekspor impor. Nah, kalau misalnya menggunakan mata uang rupiah kadang tidak stabil, kadang dia turun karena dia tergantung pada mata uang dolar Amerika. Kalau dolar Amerika naik, otomatis rupiah juga ikut naik. Tapi kalau dolar Amerika turun, otomatis rupiah juga ikut turun. Makanya terjadi ketidakstabilan kalau menggunakan mata uang negara masing-masing. Jadi antar kedua negara itu bersepakat untuk menggunakan mata uang negara internasional khusus untuk transaksi perizinan ekspor impor, supaya dari kedua negara itu tersebut tidak ada yang terugikan di salah satu pihak tersebut. Tidak ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf, dan saya izin mengundurkan diri dalam video ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.